Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini, tepatnya pada tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sempat dan sehat, dan banyak nikmat yang lainnya. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menghitung nikmat tersebut, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan potensi kita hari ini untuk selalu menjadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan kita senantiasa terus berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat ketika kita berada di padang mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khotib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyeru kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah salah satu kunci kesuksesan kita untuk kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Para jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema khutbah pada siang kali ini yaitu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita akan bacakan satu hadis yang mungkin ya para dai, para ustadz sering mengutarakan hadis ini, dan kita semuanya mungkin bahkan tahu tentang hadis ini. Hadis ini dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yudlihumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Al-imamul adil was-sabbun nasa'a bi ibadatillah. Wa rajulun qalbuhu muhallaqun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun da'athum ra'atun jatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminu. Wa rajulun zakarallah
khaliyan fafadat ainahu. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama al-imamun adil, yaitu para pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata kepada wanita tersebut, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan atau disedekahkan tangan kanannya. Yang ketujuh, yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru kita bacakan tadi itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan kepada kita tentang perihal orang-orang yang berada pada padang mahsyar saat itu. Pada saat itu, manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Begitu ngerinya keadaan saat itu. Kita tidak lagi berpakaian sempurna seperti di dunia. Kita dalam keadaan telanjang bulat, matahari sejengkal, ya. Dan keadaan saat itu sangatlah begitu luar biasa. Maka dengan itu, dari hadis yang kita bacakan tadi, maka adalah salah satu solusi untuk kita nanti mendapatkan naungan, di mana naungan itu tidak didapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sangat menginginkan, mendambakan ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka kita mendapatkan mungkin berupa syafaat atas izin Allah dari Rasulullah SAW dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kalau kita meninjau dari hadis tadi adalah jadilah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin di sini bukan saja hanya memimpin orang banyak. Memimpin badan kita sendiri juga disebut pemimpin. Sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peliharalah dirimu. Dirimu dulu baru keluargamu dari azab api neraka. Nah, untuk itu setiap kita adalah pemimpin, walaupun hanya memimpin badan kita sendiri, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jadilah pemimpin walaupun hanya untuk badan kita sendiri. Adillah, Jangan kita buat badan kita ini rusak, Karena akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah berikan keluarga, maka kita adalah seorang pemimpin di dalam keluarga kita. Maka arahkanlah keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Apalagi pemimpin kaum muslimin, pemimpin manusia, untuk skala besarnya. Maka berlaku adillah. Karena sejatinya di padang mahsyar sungguh sangat luar biasa. Pada suatu riwayat juga kita ketahui orang-orang yang tidak mempunyai amal kebaikan di padang mahsyar itu meminta kepada para nabi untuk mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan penghisapan bagi mereka, apakah mereka harus di neraka atau di surga. Kenapa? Mereka tidak sanggup menjalani siksaan-siksaan yang ada di padang mahsyar. Itu masih di padang mahsyar para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, belum di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka apabila hari ini kita diamanahi berupa jabatan pemimpin, maka berlaku adillah. Sehingga nantinya
kita akan mendapatkan naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya berupa naungan mungkin bisa mendapatkan minum telaga dari Rasulullah SAW dan naungan yang lainnya. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan naungan apabila kita, yaitu pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda yang bisa dikatakan pemuda kalau kita meninjau dari Rasulullah SAW adalah umur 40 tahun ke bawah. Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Maka jangan dikira ketika kita umur 40 tahun itu sudah dianggap tua. Karena umur-umur produktifnya seorang manusia itu adalah umur di 40 tahunnya itu. Maka apabila kita masih 40 tahun ke bawah, maka maksimalkan usia muda kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu habiskan umurmu di masa mudamu? Apakah untuk taat kepadaku atau malah sebaliknya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan umur muda kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah akan mudah memberikan naungan kepada kita ketika kita sangat membutuhkan naungan tersebut. Yang ketiga, para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Nah, para jemaah, ciri-ciri orang yang beriman adalah hatinya selalu terpaut dalam penantian waktu-waktu sholat, dan ia selalu sholat fardu berjamaah di masjid dalam 5 waktunya. Ya, dia selalu menunggu ya waktu-waktu sholat. Ketika azan berkumandang, ia bergegas meninggalkan segala yang bersifat keduniawian. Ya, dia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya terpaut kepada masjid. Inilah orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jemaah yang hari ini Allah masih berikan kesempatan kita hidup, ya, mari kita ketika mendengar azan, mari kita tinggalkan segala aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini. Mari kita menuju masjid, pautkan hati kita ke dalam masjid, dan insya Allah kita juga akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita terpaut kepada masjid dalam 5 waktu sholat fardu berjamaah. Para jemaah yang keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ya. Ini adalah salah satu ciri khas orang-orang yang beriman, saling sayang menyayangi. Ya. Hanya karena mungkin perbedaan pendapat para ulamanya yang dipegangnya, janganlah kita saling mengejek, janganlah kita saling menghina, memukul. Karena itu sudah habis batasnya. Karena para ulama terdahulu itu sudah membahas hal demikian, kita tinggal mengikuti saja. Karena semuanya para ulama mengambil dari dalil-dalil Rasulullah SAW. Dan perbedaan itu adalah keniscayaan sunnatullah, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan. Lalu ia berkata kepada wanita tersebut, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Banyak kisah-kisah para salafus saleh terdahulu, para jemaah, ya, yang ketika ia digoda, ya, oleh wanita yang cantik, ya, bukan hanya cantik, mempunyai kedudukan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kita ketahui semua ceritanya, ya, seorang istri raja saat itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan banyak kisah-kisah yang lainnya lagi. Mereka menolaknya, ya, mereka menolaknya dan mengatakan, "Aku takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala." Inilah ciri orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita mungkin, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, maka ingatlah tentang perihal naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kita dapatkan insyaallah. Yang keenam, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang ia sedekahkan dengan tangan kanannya. Ya, bukan berarti di sini kita tidak boleh, ya, menunjukkan kepada teman ataupun halayak tentang infak kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan
cobaan tentang bolehnya kita memberikan atau mengetahui orang lain tentang infak kita, ya. Mungkin tujuannya adalah salah satunya untuk memotivasi saudara-saudara kita agar mau berinfak, bersedekah, ya. Kebanyakan kita lihat papan pengumuman di masjid-masjid itu diberitahukan kepada mereka tentang orang-orang, ya, tentang orang-orang yang bersedekah. Ini dibolehkan. Yang penting hatinya ikhlas. Memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi untuk orang lain juga ikut bersedekah. Ini dibolehkan. Namun lebih utama para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu disembunyikan, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang apa yang ia sedekahkan. Dan insya Allah ini adalah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu sepi, yaitu di sepertiga malam terakhir. Ia meneteskan air matanya karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun bertobat karena dosa-dosanya. Tetesan air mata inilah yang menyebabkan atau asbab ia tidak disentuh oleh api neraka dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila kita memang saat ini keras hati kita, sulit untuk meneteskan air mata kita karena dosa-dosa kita, maka lakukanlah para jemaah di sepertiga malam terakhir. Insya Allah kita akan mudah meneteskan air mata kita karena dosa-dosa kita, ya. Dan insya Allah dengan tetesan air mata itu memang ikhlas karena mengharapkan ampunan Allah, Allah akan memberikan berupa naungan, ya, yang naungan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana hari akhir atau tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa hari akhir. Dan semoga dengan khutbah yang singkat ini pada kesempatan siang kali ini menjadikan kita paham akan pentingnya amal-amal kebajikan yang dapat kita jadikan tebusan untuk mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Terkhusus di bulan Rajab ini, bulan di mana ketika kita melakukan amal kebaikan akan dilipat gandakan, dan begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan dosa maka juga akan dilipat gandakan dosa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.